Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnad ilaihi. Khobar adalah isim yang dibaca rofa al-musnadu ilaih yang disandarkan kepada mubtada. Jadi kalau kemarin khobar itu adalah yang menjelaskan keadaan si mubtada, ini pengertiannya khobar. Wal ismul marfu al-musnad ilaih. Isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Nahwu qaulika Contoh ucapanmu. Zaidun qa'imun Zaidun qa'im. waz zaidani qa'imani Zaidani qa'imani. waz zaiduna qa'imuna Zaiduna qa'imuna. wal mubtada'u Adapun qismani. mubtada itu adalah mubtada terbagi menjadi dua. Zahirun wa mutmarun. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Faz-zahiru Adapun yang zahir ma taqaddama zikruhu itu sesuatu yang telah lewat disebutkannya. wal mutmaru Adapun yang dhamir isna asyara itu ada 12. wa hiya Wahia mana 12? ana Pertama ada ana, wa nahnu kemudian ada nahnu, wa anta kemudian ada wa anta, anti anti, wa antuma antuma, wa antum antum, wa wa antunna antunna, wa huwa huwa, wa hiya wahia, wa huma wahuma, wa hum wahum, wa hunna. wahunna. Nahwu qaulika Contoh ucapanmu. ana qaimun Ana qa'im, wa nahnu wa qaimuna nahnu qa'imuna, wa ma ashbaha wa ma zalika. asbaha dzalik. Wal khabaru Adapun khabar qismani itu ada dua bagian. mufradun Ada yang mufrad wa ghairu dan mufradin. ada yang ghairu mufrad. Fal mufradu Adapun yang mufrad, nahwu contoh zaidun qaimun Zaidun qa'im. wa ghairul mufradi Adapun ghairu mufrad arba'atu asya'a. itu ada 4. Al jaru wal majrur Pertama jar majrur, waz zarfu kemudian ada dzaraf, wal fi'lu ma'a kemudian fa'ilihi fi'il bersama fa'ilnya, wal mubtada'u ma'a khabarihi. kemudian mubtada bersama dengan khabarnya. Nahwu qaulika Contoh ucapanmu. Zaidun fid dari Zaidun fid dar, wa Zaidun indaka Zaidun indak, wa Zaidun qama abuhu Zaidun qama abuhu, wa Zaidun jariyatuhu zahibat. Zaidun jariyatuhu dzahibah. Ya, masih tentang perihal tentang mubtada khabar. Kita pelajari dulu yang mubtada ya. Mubtada itu terbagi dua. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya. Jadi kalau yang mudmar itu ya domir pada umumnya huwa wa akhwatuh. Huwa dengan saudaranya. Yang domir, berarti yang mubtada yang berupa domir. Nah, yang zahir ini terbagi dua. Ya. Zahir ini terbagi dua. Mubtada lahu khobrun dengan mubtada lahu marfu. Ini pembagian mubtada. Jadi mubtada terbagi dua. Yang pertama yang zahir. Yang zahir berarti bukan domir. Ya. Yang kedua ada yang mudmar. Berarti kalau yang mudmar berarti isim domir yang menempati atau tarkibnya jadi mubtada. Itu ada 12. Ya 12 domir lah. Wa humahum yahumahunna ila akhir. Nah, kita fokus yang zahir saja. Karena yang zahir ini hati-hati. Zahir itu terbagi dua. Pertama mubtada lahu khobrun. Mubtada punya khobar. Contoh pada umumnya. Contoh pada umumnya Zaidun qa'im. Ini ada mubtada khobar. Ini masuk dalam pembagian mubtada zahir, kemudian masuk dalam pembagian mubtada punya khobar. Yang kedua, ada mubtada
lahu marfu, yang dimiliki, yang dibaca rofa, bukan khobar dia. Contoh seumpama maqaim Zaid. Tidaklah berdiri Zaid. Berarti apa tarkibnya qaim? Mubtada. Zaid tarkibnya jadi apa? Berarti berdiri Zaid. Berarti ini jadi fa'il nanti. Lah mana khobarnya? Ini ada mubtada yang dimiliki bukan khobar, tapi yang dimiliki adalah yang dibaca rofa. Ini nanti disebut dengan sadda masaddal khabri. Ini saya jelaskan tentang sadda masaddal khabri itu seperti apa. Ya, saya ulang dari awal. Mubtada dalam pembagian yang pertama ada zahir. Berarti kalau yang zahir bukan domir berarti. Zahir itu terbagi dua. Pertama mubtada lahu khobrun. Mubtada punya khobar. Contoh yang biasanya kalian i'rab. Zaidun qaim. Adapun Zaid itu berdiri. Yang kedua, dari pembagian yang zahir ada mubtada tapi yang dimiliki marfu yang dibaca rafa bukan jadi khobar. Berarti yang menjadi yang dibaca rafa seumpama adalah fa'il. Contoh mana? Maqaim Zaid. Tidaklah yang berdiri siapa si Zaid. Berarti qaim jadi mubtada, Zaid jadi fa'il. Lah kok jadi fa'il? Ini nanti ada yang disebut dengan isim yang dimana beramal sama dengan fi'il. Hakikatnya dia isim, tapi pengamalannya sama dengan pengamalan fi'il. Fi'il biasanya cari apa? Nah itu fa'il. Ini ada isim tapi pengamalannya sama dengan fi'il. Inilah yang disebut dengan isim, pengamalannya sama dengan fi'il. Qaim itu isim apa? Isim fa'il. Dia isim, tapi pengamalannya sama dengan fi'il. Tidaklah yang berdiri siapa si Zaid. Yang tidak berdiri siapa? Zaid. Berarti secara makna, Zaid itu tarkibnya jadi apa? Nah itu jadi fa'il. Berarti nanti di i'rab Zaid jadi fa'il. Lah, kok ada fa'il tidak ada fi'il? Inilah disebut dengan isim yang beramal sama dengan fi'il. Nanti ada ya. Kemudian ini kan mubtada cari khobar. Maka nanti i'rabnya Zaid tetap jadi fa'il, di i'rab sebagai fa'il. Kemudian nanti akhir dari i'rabnya di i'rab sadda masaddal khabri. Nah, ini nanti ada batasan tapi. Yang mubtada lahu marfu itu isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Ini di dalam pembahasan mubtada lahu marfu, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, ya, didahului nafi atau istifham. Ya, saya tulis perinci. Yang mubtada lahu marfu di sini pembagiannya adalah ya. Jadi pembahasan tentang mubtada lahu marfu itu enggak usah pusing. Karena ini ada dobitnya, ada batasannya, ada pembatasan. Sehingga dia tidak merambah kemana-mana. Dia tidak melebar ini. Jadi cukup tahu pembahasan tentang mubtada lahu marfu itu ketika ada mubtada, sigotnya adalah sigot isim fa'il atau isim maf'ul sigotnya. Ingat, mubtada yang dimana sigotnya adalah sigot isim fa'il atau isim maf'ul yang didahului nafi atau istifham. Ini ada batasan. Jadi pembahasan tentang mubtada lahu marfu adalah pembahasan tentang mubtada yang dimana sigotnya adalah sigot isim fa'il atau isim maf'ul yang didahului nafi atau istifham. Contoh yang tadi saya angkat. Maqaim Zaid. Tidaklah Zaid
tidaklah Zaid berdiri. Atau hal madrubun Amrun. Apakah yang dipukul adalah si Umar? Yang dipukul siapa? Umar. Nah, berarti Umar ini jadi kalau isim maf'ul yang beramal itu cari naib. Ya. Kalau isim fa'il yang beramal berarti cari fa'il. Tergantung fiilnya fiil apa, lazim atau mutaddi. Jadi kalau isim fa'il yang beramal yang dia cari itu adalah fa'il. Tapi kalau isim maf'ul yang beramal yang dicari adalah naibul fa'il. Paham? Paham sampai sini? Kufron? Hah? Paham enggak? Masih apa? Ini kan pertama saya bahas ya. Mubtada ini kan pembagiannya ada dua. Mubtada secara zahir dan secara mudmar. Ada yang bentuk zahir, ada yang bentuk domir. Kalau yang domir kan aman saja. Berarti ketika ada berupa isim domir yang tarkibnya sebagai mubtada itu berarti masuk dalam pembagian mubtada yang berupa isim domir. Ini saya kira bebas. Ya. Kita fokus yang di atas. Mubtada yang berupa zahir. Ada mubtada yang dimana berupa isim zahir. Berarti bukan domir berarti. Nah, yang zahir itu terbagi dua. Yang pertama ada mubtada lahu khobrun. Mubtada punya khobar. Ini yang biasanya kalian lihat atau yang biasanya kalian i'rab. Ada mubtada punya khobar. Contoh lafaz Zaidun qaim. Yang kedua, ada mubtada tapi tidak ada khobar. Yang ada apa? Marfu yang dibaca rofa. Persoalan tentang ini tidak usah pusing karena ada pembatasan. Kapan ada terjadinya mubtada lahu marfu? Ketika mubtada'nya berupa isim fa'il atau isim maf'ul, yang dimana mubtada'nya isim fa'il, isim maf'ul itu harus didahului nafi atau istifham. Jadi tidak hanya sekedar isim fa'il, isim maf'ul, tapi harus didahului nafi atau istifham. Nah, contoh maqaim zaid, tidaklah yang berdiri zaid. Qaim. Pertanyaannya qaim, sigotnya isim apa ini? Isim fa'il. Sebelumnya ma apa ini? Berarti isim fa'il didahului nafi memenuhi syarat. Berarti posisinya jadi mubtada yang dimana sigotnya isim fa'il didahului nafi, maka zaid tidak menjadi khabar. Apa dia? Marfu yang dibaca rofa. Nanti jadi apa? Kalau isim fa'il yang beramal, carinya fa'il. Berarti ini isim beramal sama dengan fi'il. Berarti kalau isim fa'il yang beramal, berarti cari fa'il nanti. Tidaklah yang berdiri Zaid. Yang tidak berdiri siapa? Nah, berarti Zaid nanti jadi fa'il. Paham? Anda? Nantilah, jangan dulu, santai. Tahu dulu hukumnya kayak gimana. Nggak sabaran kamu. Nah. Lanjut. Lanjut. Ya. Contoh yang kedua, hal madrubun amrun. Apakah yang dipukul Umar? Ini pakai waw ya. Tidak, apakah yang dipukul adalah si Umar? Nah, ini madrub. Madrub itu isim apa? Isim maf'ul. Tarkibnya jadi apa? Tarkib. Mubtada. Ada isim maf'ul yang tarkibnya jadi mubtada, sebelumnya ada istifham. Maka mubtada dalam hal ini dia tidak cari khobar. Yang dicari hanya status yang dibaca rofa. Dan ingat, ketika isim maf'ul yang beramal, yang dicari adalah naibul fa'il. Kalau isim fa'il tadi cari apa? Fa'il. Kalau isim maf'ul cari, berarti amrun jadi apa? Naibul fa'il. Paham? Paham enggak? Masuk ke i'rab ini. Ya? Nah, nanti i'rabnya kayak gini. Bentar ya, ini saya hilangkan.
Jadi kalau di i'rab ma nafi qaim jadi mubtada. Mubtada mahalnya apa? Marfu. Terus walamatu raf'i dhammatu dhahira fi akhirih yanahu ismul mufrad. Nah, ada mubtada, tapi yang dicari di sini bukan khobar. Yang dicari adalah marfu yang dibaca rofa. Berarti Zaid jadi fa'il. Zaidun fa'ilun. Terus fa'il mahalnya apa? Marfu. Terus walamatu raf'ihi. Walamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahira fi akhirih. Li'annahu ismul mufrad. Nah, setelah sampai sini jadi fa'il, baru dilanjut. Sadda masadda al-khabari. Bertempat apa lafaz zaid masaddal khabari pada tempat khabar. Adalah khabar, tapi tidak ada khabar. Pada hakikatnya tidak ada khabar. Tapi fa'il ini menempati posisi khabar. Istilahkanlah dengan istilah sadda masaddal khabari. Berarti kalau diirab ini, coba diirab. Hal. Harful istifham, madrob. Mubtada, marfu'un, wa alamatu raf'ihi, dhammatu dhahira, fi akhirih li'annahu isim mufrad. Terus amrun, naibul fa'il, marfu', wa alamatu raf'ihi, ad-dhammatu dhahira, fi akhirih li'annahu isim mufrad. Baru. Nah, itu diakhiri lagi sadda masaddal khabar. Paham? Sadda masaddal khabar. Ya. Iya. Paham? Armin? Paham enggak? Artinya sadda masaddal. Bertempat lafaz zaid pada tempat khabar. Berarti kalau ini bertempat lafaz amar pada tempat khabar. Sudah? Ya. Apa itu? Ya nanti dia cari khobar. Pokoknya dia butuh khobar. Kalau yang seperti ini tidak butuh khobar, dia sudah sempurna kalimat. Karena kapan tidak ada nafi tidak sempurna kalimat. Bahkan dikembalikan ke posisi awal. Ya. Ada lagi? Aman? Aman ya? Bisa di sini juga ini. Mama terubun. Terserah. Yang penting nafi dan istifham itu keduanya boleh masuk. Ada lagi?
Aman? Aman ya? Saya hapus. Sudah. Hapus? Apa? Kenapa tuh? Bertempat pada tempat khobar. Masuk kemana dia itu kalau misalnya hilangin mubtada'nya, Apa itu? kayak seperti judul misalnya buku, kalau hilangin mubtada'nya Apa itu? masuk di mana, bagaimana dia i'rabnya itu. Oh, khobar mubtada hilang. Iya. Ya harus tahu kira-kira ada kalimat yang hilang ini. Jadi butuh analisa yang kuat kalau yang itu. Maksudnya masuk di mana rumusnya gitu. Ya pembagian khobar. Nanti ada di badal nanti. Ada badal. Itu masuk ada di antaranya yang khobar yang hilang. Sudah ini? Aman ya? Siapa? Ya, silakan. Ada maf'ul, bisa maf'ul juga. Apa tuh? Kalau sadda masadal apa? Mubtada, maksudnya mubtada fa'il. Oh, lihat nanti kalimatnya kayak gimana. Yang biasanya ya khobar, biasanya ada maf'ul juga. Bukan sigot maf'ul, tapi menempati posisi maf'ul. Kenapa? Ya butuh analisa, baca kitab nahwu. Ini dasar. Biar kamu tahu, oh ada posisi yang dimana bukan menempati khobar, tapi bisa menempati posisi khobar. Berarti di kalimat lain juga bisa. Di antaranya adalah maf'ul, bisa juga berarti. Ada lagi? Aman? Aman enggak? Terus. Hmm. Ini syarat di mana ada mubtada yang dimiliki hanya yang dibaca rofa, tidak cari khobar. Kapan itu? Ketika yang mubtada itu adalah sigot isim fa'il. Tapi tidak sampai situ, hanya sebatas sigot isim fa'il. Isim fa'ilnya wajib didahului nafi atau istifham. Kapan tidak didahului nafi atau istifham, maka tidak boleh dibawa ke sana nantinya. Ada lagi? Aman ya? Aman? Kenapa? Ada yang tanya? Ya, kemudian khobar. Seharusnya khobar yang kalian pelajari selama ini dapatnya di sini. Cuma kan kemarin sudah dipelajari. Khobar terbagi menjadi berapa? Dua. Pertama, mufrad dengan ghairu mufrad. Ini sebenarnya dapatnya di sini. Cuma kan sudah dipelajari. Ghairu mufrad terbagi menjadi dua. Pertama, jumlah dengan
Syibhul jumlah. Jumlah terbagi menjadi dua. Pertama, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Syibhul jumlah terbagi menjadi dua. Ada jar majrur dengan dzarab. Zaidun, jariyah, zahibah. Ini jadi mubtada, jadi khabar. Zaidun, koma, abuhu. Zaid, fi'il, fa'il, jadi khabar. Zaid, fi'dar. Zaid, yang majrur jadi khabar. Zaid, indak, jadi khabar. Ya, kayak gini. Sudah ya kemarinnya kayak gini ya. Jadi khobar terbagi dua, ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi dua, ada yang jumlah, ada yang syibul jumlah. Jumlahnya terbagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Contoh Zaidun jariyatuhu dzahibah. Adapun Zaid jariyatuhu mubtada tsani, dzahibah jadi khobar. Jumlah mubtada kedua khobarnya menjadi khobar mubtada yang pertama, ya. Jumlah fi'liyah Zaidun, adapun Zaid koma abuhu, koma fi'il madi, abu jadi fa'il, jumlah fi'il fa'il jadi khobarnya si mubtada. Jumlah syibul jumlah jar majrur, contohnya Zaidun, adapun Zaid fid dari itu di rumah. Fid dari jar majrur jadi khobar. Yang selanjutnya ada dzarab. Zaid, adapun Zaid jadi mubtada, indaka itu adalah dzarab jadi khobar juga. Jelas ya? Sebenarnya pembahasan ini yang kemarin dapatnya di sini. Tapi selama ini banyak contoh yang berkaitan dengan ini, makanya saya angkatnya di awal. Jelas? Keterangan. Keterangan tempat, keterangan waktu. Cuma nanti kita pembahasan tentang khobar, dzarab yang menempati posisi khobar itu tidak sembarangan. Nanti masuk di bab dzarab baru dipelajari. Ya. Karena tidak sembarangan ini. Bapak berupa dzarab, keterangan tempat atau keterangan waktu itu tidak selamanya jadi khobar, bisa menempati posisi khobar. Apalagi kalau yang berupa dzarab makan. Kalau dzarab makan itu ada batasan. Kalau dzarab zaman tidak punya batasan, cuma hati-hati. Ada persyaratan tertentu ketika dzarab zaman jadi khobar. Nanti masuk di bab dzarab baru dipelajari.